Soleh dan Soleha. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang peredaran darah hewan. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Semua hewan dapat bertahan hidup karena memiliki sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini sangat penting untuk mengangkut darah yang kaya oksigen menuju ke setiap bagian dalam sel hewan. Kemudian mengangkut kembali darah yang kaya karbon dioksida kembali lagi ke jantung. Sistem peredaran darah hewan ada yang serupa dan ada juga yang berbeda antara hewan yang satu dengan yang lainnya. Secara umum, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Pada sistem peredaran darah terbuka, ciri-cirinya yaitu tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung cukup rendah. Oleh karena itu, sari-sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Peredaran darah terbuka juga merupakan peredaran darah yang sederhana. Ciri yang kedua yaitu jantung akan mengalirkan darah ke rongga-rongga yang terbuka di dalam tubuh. Jadi, pembuluh darah membawa darah dengan tekanan yang rendah, karena darah juga mengalirkan ke seluruh tubuh di luar pembuluh darah. Biasanya, peredaran darah terbuka ini dimiliki oleh hewan-hewan tertentu, seperti serangga, udang, siput, dan makhluk kecil lainnya. Yang kedua yaitu sistem peredaran darah tertutup, di mana darah yang mengalir di dalam tubuh berada di dalam saluran pembuluh darah. Proses utama peredaran darah tertutup terletak di paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Jadi, paru-paru akan menerima oksigen dari luar tubuh. Setelah oksigen terikat pada darah, maka darah akan mengalir pada pembuluh darah untuk dibawa ke jantung dan akan dipompa ke seluruh bagian tubuh. Nah, Soleh dan Soleha, mari kita bahas bagaimana sistem peredaran darah pada hewan serangga, cacing, ikan, amfibi, reptilia, burung atau aves, dan mamalia. Hewan yang pertama yaitu serangga. Serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah pada serangga disebut dengan hemolimfa. Darah hemolimfa akan mengisi seluruh rongga tubuh dan hanya berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan. Hemolimfa yang keluar dari jantung akan dialirkan ke seluruh tubuh dengan bantuan aorta. Hemolimfa yang dialirkan ini akan masuk ke dalam rongga-rongga tubuh. Hemolimfa yang ada dalam rongga tubuh akan dikembalikan lagi menuju ke jantung. Darah pada serangga tidak mengandung hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen, sehingga darah pada serangga tidak berwarna atau berwarna bening. Sirkulasi atau peredaran oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh serangga tidak melalui darah, tetapi menggunakan sistem trakea. Hewan yang kedua yaitu cacing. Cacing memiliki sistem peredaran darah tertutup. Organ peredaran darah cacing terdiri dari jantung pembuluh atau yang disebut dengan lengkung aorta dan pembuluh darah. Cara kerja jantung untuk peredaran darah cacing yaitu jantung memompa darah dari bagian punggung, kemudian ke pembuluh darah bagian perut untuk selanjutnya diteruskan ke seluruh tubuh cacing. Sementara itu, pertukaran udara atau proses pernapasannya terjadi pada pembuluh kapiler yang tersebar di permukaan kulit tubuh yang lembab dan tipis. Setelah darah melewati seluruh tubuh,
aliran darah akan kembali menuju ke bagian punggung, lalu menuju jantung untuk dipompa dan disebarkan ke seluruh tubuh cacing. Selanjutnya, sistem peredaran darah pada ikan. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung ikan terdiri dari 2 ruang, yaitu satu ruang serambi dan satu ruang bilik. Dinding pada ruang serambi lebih tipis, sehingga warna darah di dalamnya tampak memerah dengan jelas. Sedangkan dinding pada bagian bilik cukup tebal, sehingga darahnya tampak lebih pucat. Proses peredaran darah pada ikan dimulai dari darah yang mengandung banyak karbon dioksida pada bagian serambi akan dialirkan ke bagian bilik. Kemudian dari bilik, darah akan masuk ke insang melalui pembuluh darah arteri insang. Pada insang, karbon dioksida dibuang dan diganti dengan oksigen. Lalu, dari insang, darah akan melewati aorta. Aorta akan membawa darah yang kaya oksigen dan sari-sari makanan menuju ke seluruh tubuh ikan. Setelah itu, darah akan kembali lagi menuju ke bagian serambi. Sistem peredaran darah pada ikan disebut juga sistem peredaran darah tunggal karena darah melewati jantung hanya satu kali. Yang keempat yaitu sistem peredaran darah pada amfibi. Contohnya adalah katak. Katak memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Alat peredaran darah pada katak terdiri dari jantung, pembuluh nadi, pembuluh kapiler, dan pembuluh vena. Jantung katak terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 ruang serambi dan 1 ruang bilik. Proses peredaran darah pada katak yaitu darah dari seluruh tubuh akan melewati pembuluh vena menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah akan menuju bilik dan mengalir menuju paru-paru. Pada bagian paru-paru, oksigen akan diikat dan karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh katak. Kemudian, oleh jantung, darah akan dipompa dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri, darah masuk ke bilik kiri. Kemudian dari bilik kiri, darah akan dibawa ke pembuluh arteri untuk disebarkan ke seluruh bagian tubuh katak. Kelompok hewan selanjutnya yaitu reptilia. Salah satu contoh reptilia adalah buaya. Buaya memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung pada buaya terdiri dari 2 serambi, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, serta memiliki 2 bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Antara bilik kiri dan bilik kanan terdapat sekat yang tidak sempurna, sehingga menyebabkan darah yang ada di bagian bilik kiri dan bilik kanan dapat tercampur satu sama lain. Proses peredaran darah pada katak yaitu darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan masuk menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah akan masuk menuju ke bilik kanan. Kemudian, darah akan dipompa dan dialirkan menuju ke paru-paru. Saat berada di paru-paru, karbon dioksida diganti menjadi oksigen. Dari paru-paru, darah akan menuju ke bagian serambi kiri. Dilanjutkan lagi menuju ke bilik kiri. Kemudian darah akan keluar dari bilik kiri dan diedarkan ke seluruh tubuh, diangkut oleh pembuluh darah nadi. Selanjutnya yaitu sistem peredaran darah pada burung atau aves. Burung memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung burung terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 ruang serambi,
kanan dan kiri, serta 2 ruang bilik, kanan dan kiri. Antara bilik kiri dan bilik kanan jantung burung memiliki sekat yang sempurna, sehingga tidak terjadi pencampuran antara darah bersih dan darah kotor. Mekanisme peredaran darah pada burung yaitu darah yang banyak mengandung oksigen akan mengalir keluar dari jantung menuju ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri. Lalu, darah yang telah berganti menjadi karbon dioksida akan dibawa oleh pembuluh darah vena masuk menuju ke serambi kanan. Kemudian darah diteruskan menuju ke bilik kanan. Kemudian dipompa menuju ke paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran dari karbon dioksida menjadi oksigen. Darah yang banyak mengandung sari-sari makanan dan oksigen lalu mengalir lagi menuju ke serambi kiri. Selanjutnya masuk ke bilik kiri. Dan melalui bilik kiri, darah akan dipompa keluar dari jantung masuk ke pembuluh darah arteri untuk diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Yang terakhir yaitu sistem peredaran darah mamalia. Mamalia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jantung mamalia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 ruang serambi, kanan dan kiri, serta 2 ruang bilik, kanan dan kiri. Sekat antara bilik kiri dan bilik kanan sudah sempurna. Peredaran darah dimulai dari jantung sebagai pemompa darah menuju ke seluruh jaringan tubuh mamalia melalui pembuluh darah arteri besar atau aorta. Aorta mengangkut darah yang mengandung oksigen menuju bagian kepala dan ke seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh akan masuk ke jantung melalui paru-paru. Kemudian masuk ke jantung kembali melalui pembuluh darah arteri.